teknologi digital memperkaya, tapi tidak menggantikan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan di masjid itu dari dulu sampai sekarang. Dan kemudian saya sangat menganjurkan kepada masyarakat dimanapun, terutama pada para takmir, untuk menyimpulkan kepada yang saya sampaikan tadi, bahwa teknologi digital itu adalah sebuah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nani Ismail di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Oke, malam ini kita kembali lagi bersama salah satu bintang tamu kece dengan tema yang luar biasa menarik juga. Selamat malam Mbak Samsul. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol asik sebentar Pak tentang mengelola masjid di era digital yang seperti ini ya. Zamannya sudah modernisasi dan globalisasi ini. Bagaimana tetap dapat mengembangkan mengelola masjid di era yang sudah 4.0 ini. Teknologi digital sendiri kan sudah merambah ke semua sisi kehidupan umat manusia, gitu Pak. Hampir di seluruh dunia kan. Bahkan pelosok-pelosok sekarang sudah mulai dimasuki oleh teknologi, termasuk kehidupan beragama juga. Nah, bagaimana sih sebaiknya sikap masjid menghadapi hal semacam itu? Ya, baik. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mbak Nani, malam hari ini kita bisa ngobrol santai di MJD Bunut, dakwah dari desa untuk dunia. Menarik pertanyaannya Mbak Nani. Menurut saya, kalau tadi ditanya sikap masjid, barangkali lebih tepatnya sikap dari para pengelola masjid, para takmir masjid, orang-orang yang ngurusi masjid begitu ya, tentang menghadapi perkembangan digital yang sudah kata Klaus Schwab itu bukan sekedar mengubah apa yang kita kerjakan, tetapi mengubah kita. Kamu tadi nyebut revolusi industri 4.0 itu tokoh dunianya namanya Klaus Schwab ya. Masjid itu menurut pikiran saya adalah sentral dari kehidupan beragama umat Islam. Masjid juga bisa menjadi jantung dari kehidupan beragama umat Islam. Jadi sentral dari kehidupan umat Islam. Tapi yang perlu kita sadari adalah masjid itu tidak pernah terpisah dari masyarakat, dari umatnya. Erat sekali. Ya, masjid itu berada di tengah-tengah umat, melayani umat dan menjadi tempat utama kegiatan keberagamaan dari umat Islam. Karena itu saya kira perkembangan masjid tidak pernah akan terlepas dari perkembangan yang ada di dunia ini, termasuk perkembangan digital. Nah, bagaimana sikapnya? Nah, itu apapun, saya kira saya bisa melihat yang pertama itu tentu dari bagaimana sih adaptabilitas masjid terhadap teknologi. Yang paling kuno lah. Dulu masjid itu tidak ada pengeras suara. Lalu lahir ditemukan pengeras suara dan sekarang sudah dipakai di seluruh masjid-masjid. Dan itu saya kira masjid sikapnya dari dulu sampai sekarang selalu welcome sepanjang itu membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat beragama. Nah, berkaitan dengan teknologi, apapun yang dikreasi oleh manusia itu selalu ada manfaat, ada mudarat, ada plus, ada minusnya. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Karena kita sudah tidak mungkin lagi menghindar dari teknologi. Saya kira ya harus beradaptasi. Dan saya lebih menekankan melihat
teknologi digital itu lebih sebagai peluang untuk kemaslahatan kehidupan beragama umat Islam daripada kita melihat dari sisi ancamannya. Karena selama ini orang selalu melihat ancaman. Bukankah kita di sisi lain juga ada peluang besar? Nah, ini saya kira sikap utama dari masjid menanggapi perkembangan itu, bahwa ini adalah peluang besar untuk membangun kemaslahatan kehidupan beragama umat Islam di berbagai penjuru dunia, mulai dari kota besar sampai dengan ke pelosok desa. Tadi berbicara dari kata Bapak tadi ada ancaman, juga ada sisi peluangnya. Iya. Nah, kalau kita melihat juga ada ancamannya ini, kira-kira strategi apa sih Pak yang harus diambil oleh masjid agar perkembangan teknologi digital ini dapat memberikan dampak positif? Jadi ancamannya ini tidak terlalu terlihat, malah diambil segi positifnya bagi kehidupan beragama umat Islam. Ya, barangkali kalau saya tadi ingin mengatakan peluang itu lihat dulu. Jangan lihat dari ancaman dulu. Maka yang strategi yang tepat ditanyakan mestinya adalah strategi memanfaatkan peluang itu. Strategi memanfaatkan peluang itu. Ya, karena kita untuk bisa berkembang itu harus melihat segala sesuatu sebagai peluang, dan bagaimana cara kita memaksimalkan peluang itu. Kemudian di sisi lain kita juga harus meredam ancaman itu. Nah, saya kira kalau kita melihat dari sisi bagaimana kita memanfaatkan peluang, kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, fungsi masjid. Nah, masjid itu saya kira punya banyak fungsi. Fungsi yang pertama tentu sebagai sentral kegiatan ibadah mahdoh. Ya, ibadah kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masjid itu juga punya fungsi sosial, fungsi melayani kepada masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan ibadah mahdohnya, tetapi juga bagaimana kita bisa melayani masyarakat dalam bentuk kehidupan sosial, kehidupan ekonomi. Itu yang kedua. Mungkin fungsi lain dari masjid juga ada fungsi dakwah, ya, ada fungsi tarbiyah. Ada fungsi lain yang itu merupakan urusan intern dari masjid, yaitu manajemen dan tata kelola masjid itu sendiri. Nah, dari masing-masing fungsi itu, kemudian kita lihat juga sifat dari teknologi digital sendiri. Karakteristik dari teknologi digital sendiri, kita tahu bahwa teknologi digital makin ke sini perkembangannya itu, yang saya tahu ya, karena teknologi digital itu makin ke sini makin user friendly. Orang untuk bisa mengoperasikan teknologi digital itu tidak harus sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Siapapun pegang, apalagi generasi milenial, itu dia punya passion sendiri begitu menghadapi teknologi digital, nggak perlu kursus, langsung dia begitu familiar mengoperasikan alat-alat itu. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dia itu bisa mensimplifikasi, menyederhanakan misalnya kalau dulu ada kitab yang besar-besar, yang semuanya tebal-tebal, setebal batu merah seperti itu. Sekarang banyak orang yang sudah mulai baca khutbah tidak perlu bawa kitab dan isinya cukup bawa HP ini di depan mimbar, dan itu sudah mulai diterima oleh masyarakat. Artinya dengan teknologi itu justru kita menjadi lebih simpel. Simpelnya makin ke sini, misalnya daya simpan storage dari teknologi digital itu semakin tinggi kapasitasnya, dan kemudian yang kedua, teknologi digital dengan networkingnya, dengan yang kita sebut dengan big data untuk seluruh dunia, itu bisa menyimpan data itu begitu besar dengan kapasitas yang sangat tinggi, dengan kualitas data yang sangat tinggi. Mungkin ada sifat-sifat lain. Yang lain adalah bagaimana jangkauan geografis dari teknologi digital. Nah, sekarang persoalannya bagaimana memadukan antara fungsi masjid yang tadi beragam itu dengan karakteristik keunggulan dari teknologi digital itu. Nah, ini strategi yang harus diambil, saya kira, bagaimana
bagaimana memadukan ini ya, memadukan keduanya supaya peluang untuk membangun kemaslahatan umat melalui kehidupan keberagaman umat dengan memanfaatkan teknologi ini justru semakin tinggi. Ini yang saya kira strategi utama yang memang harus kita ambil. Kemudian ada strategi lain tentu nanti, karena teknologi itu hanya alat. Bagaimana pengoperasian teknologi itu sangat bergantung kepada humannya, kepada orangnya, kepada manusianya. Mbak Nani sendiri sekarang mewawancarai saya itu perlu keterampilan tersendiri. Itu saya kira dan itu kalau soal skills, apa yang disebut dengan hard skills itu mudah dipelajari. Tapi yang paling berat adalah bagaimana kita mengubah mindset orang supaya mau menerima teknologi. Itu yang paling berat tema teknologi, melihat teknologi sebagai peluang. Itu yang selalu saya katakan di mana-mana. Orang selalu melihat internet itu ancaman, internet itu merusak. Lihat ancamannya terlebih dahulu, Pak. Saya sering memberi contoh kepada masyarakat. Misalnya baru saja kita mendapat cobaan pandemi ya. Kita selalu gopoh bahwa ini ancaman kehidupan, ancaman ekonomi, ancaman kehidupan. Tapi bagaimana Google melihat itu? Justru Google menciptakan Google Meet yang itu sekarang yang dulu menjadi barang yang sangat mewah, sekarang menjadi semua orang bisa memanfaatkan itu. Ya, kemudian contoh-contoh lagi yang sudah dicontohkan oleh adik-adik di MGD Munut ini. Bagaimana dakwah itu tidak hanya mainstream pengajian tatap muka, tapi kita kemas dalam bentuk podcast ini. Kita memanfaatkan sebuah peluang. Ini saya kira hal pertama tadi, jadi memandang teknologi sebagai peluang untuk membangun kemaslahatan kehidupan beragama, tapi kemudian strategi kedua tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana melihat fungsi masjid, karakteristik dari teknologi digital. Kemudian yang ketiga adalah strategi mengubah mindset orangnya. Pikirannya gampang, tapi hatinya yang kadang-kadang susah diubah. Itu saya kira strategi yang harus dibangun. Nah, tadi kan ada menselaraskan fungsi masjid dan karakteristik dari teknologi itu kan, Pak. Salah satu strateginya. Pasti ada tantangan di dalam menerapkan strategi-strategi tersebut kan? Kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh pengelola masjid, terutama takmir, dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memakmurkan masjid? Ya, saya ulangi lagi, tantangan yang paling berat adalah mengubah mindset. Ya, karena orang sekarang melihat kadang-kadang terlalu transaksional, pragmatis ya. Bagaimana yang namanya kegiatan masjid itu rame, kalau datang yang di masjid itu banyak. Tapi setelah itu hilang, tidak membekas sama sekali. Orang kadang-kadang melihat, mengukur apa sih manfaatnya? Kan kita perlu investasi. Perlu kamera, perlu investasi. Dan investasi itu kalau orang tidak punya sikap positif terhadap digital, itu akan berat. Ini kita akan mencoba untuk meyakinkan banyak orang, karena di sini masjid itu adalah milik jamaah, milik umat. Setiap apa yang kita beli pasti harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apa yang dibeli tapi orang mesti nagih apa manfaatnya. Nah, pola pikir itu menjadi tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua yang dihadapi oleh ini di samping orangnya tadi tentu adalah persoalan hard skills, keterampilan dari anak-anak yang nanti akan mengoperasikan teknologi digital itu. Dan yang ketiga, jangan lupa tidak semua masjid punya sumber daya yang cukup, terutama dalam duitnya untuk beli teknologi. Karena ketika saya dulu bercerita kepada teman-teman bahwa masjid kami sekarang sedang membangun digitalisasi dakwah, begitu pasti tanyaan pertama dari teman-teman takmir, Pak, income-nya dari mana? Bukan, itu belinya berapa, kos yang harus dialokasikan. Begitu kami katakan sekian, wah kok besar ya, tapi manfaatnya besar. Nah, saya kira itu juga tantangan yang memang harus diatasi oleh pengelola masjid untuk bagaimana ini menjadi sesuatu yang prioritas untuk dialokasikan anggaran itu. Tapi
tentu yang pertama tadi itu meyakinkan orang bahwa ini penting, ini sudah cocok dengan zaman. Itu tantangan-tantangan yang saya kira memang harus dihadapi itu. Yang harus dihadapi. Ya. Nah, Bapak tadi juga mengatakan kalau yang dimaksud masjid ini kan orang-orang di dalamnya juga kan ya. Nah, apa peran para stakeholder, para pemangku kepentingan seperti takmir, remaja masjid, kiai, ustadz dan masyarakat dalam upaya memakmurkan masjid di era digital ini? Oke. Stakeholders masjid itu memang betul yang dikatakan oleh Mbak Nani ya. Pertama tentu takmir. Kemudian yang kedua jamaah. Ya, jamaah masjid itu. Kemudian yang ketiga ada mungkin remaja masjid. Tapi jangan lupa jamaah, takmir ini pasti kita melibatkan para ustadz, para kiai ketika dakwah ini. Nah, peran yang pertama misalnya dari takmir. Takmir ini yang memang orang pertama yang harus menginisiasi bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital ini untuk tujuan meningkatkan kemaslahatan kegiatan kehidupan beragama tadi dengan berbagai tantangan dan strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tugas takmir ini tentu berbagai hal yang memang harus diurus. Ya, sekarang kalau kita lihat dari sekian banyak fungsi masjid yang saya tadi, ada fungsi eksternal, ada fungsi internal, khususan manajemen. Saya kira misalnya begini, saya ngambil contoh saja ya. Kalau tradisionalnya yang namanya duit saja, uang di masjid itu kan pasti pakai kotak amal, beberan, itu kan sangat tradisional. Sekarang tidak, generasi sekarang itu sudah dirambah dengan apa, cashless. Ya, kemana-mana tidak bawa ini. Ya, dia cukup membawa mobile banking. Ya, nah, misalnya dari situ, dari sisi income saja, misalnya kita harus memeragamkan, memudahkan pemasukan kita dengan peluang-peluang itu. Ya, misalnya gini, kalau sekarang ada kotak amal yang tradisional itu biar saja. Karena tidak semua orang pakai mobile banking kan. Tetapi jangan lupa tamu-tamu yang datang ke masjid itu kan bawa APD, mereka tidak bawa uang cash. Bagaimana kalau kita kemudian memanfaatkan e-wallet, dompet elektronik ya. Kita tahu banyak sekali ada, maaf saya nyebut merek saja, tapi saya sebut semua lah, saya nggak iklan ya. Ada Link Aja, ada OVO, ada ShopeePay, ada GoPay, ada yang paling populer, yang di warung-warung itu loh yang pakai barcode gitu. Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan itu menjadi kotak amal digital. Kotak amal digital. Kita bekerja sama dengan bank tertentu, lalu kita pasang katakanlah salah satu dari yang paling, misalnya ada yang paling populer warung-warung ada QRIS QR code yang QRIS ya yang itu. Jadi kita pasang saja misalnya di sana mau sedekah masjid, cukup scan di sini. Nah, orang yang pakai mobile banking itu tidak perlu bingung. Dan saya yakin kalau QRIS tidak mungkin lah orang akan nyumbang 5.000 kan. Nah, itu saya kira peluang-peluang yang harus diambil oleh takmir masjid. Hal-hal begitu harus mulai diurus. Jadi kotak amal mungkin kotak amal tradisional, kotak amal digital harus mulai dibangun. Harus ada juga. Itu dari sisi administrasi. Itu dari sisi income. Bagaimana kalau kemudian kita juga dari sisi akuntabilitas keuangan. Ya masjid-masjid kan masih banyak yang pakai papan tulis, whiteboard ditulis-tulis. Kenapa kita nggak beli TV yang kemudian kita pasang setiap saat bisa kita ganti untuk bagian dari akuntabilitas keuangan masjid yang itu bisa kita edit sewaktu-waktu dengan tulisan yang menarik kepada masyarakat. Itu hanya dari aspek income dan pengeluaran daripada keuangan. Belum lagi tentang aktivitas dakwah yang dikelola oleh masjid. Misalnya kita prinsip dari MJD ini yang dakwah dari desa untuk dunia, itu saya kira satu ide yang luar biasa ya, karena kita yang pengajian tradisional itu tetap kita pertahankan, tidak perlu diganti. Tetapi bagaimana ini tidak hilang, direkam dalam teknologi digital, dititipkan pada channel YouTube, kemudian kapan saja bisa ditonton di seluruh
dunia. Itu dari sisi dakwah. Dakwahnya. Ya, kemudian dari sisi bagaimana kita interaksi kepada masyarakat, pengelolaan di bidang itu. Saya hanya melihat peran dari takmir dulu, ya. Itu banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh takmir untuk mengoptimalkan teknologi digital. Kemudian yang kedua, bagaimana peran umat. Nah, ini peran umat, ini saya kira juga mereka harus kita beritahu peran takmir, dan mereka bisa memanfaatkan itu, membangun kesadaran baru, ya, bahwa amal di masjid itu nggak mesti harus pakai datang ke masjid, masuk amplop itu. Itu bagaimana membangun itu disadarkan masyarakat. Ya, Bapak mungkin tetap harus datang ke masjid. Tetapi kalau memang sedang sibuk, naik mobil, mau bepergian, dengarkan dah YouTube-nya pakai sambil mendengarkan pengajian. Itu saya kira umat harus ambil peran untuk mengoptimalkan pemanfaatan itu. Nah, bagaimana dengan para ustadz dan kiai? Kita tahu bahwa apa yang kita rekam di dunia digital pasti ada jejak digital. Ada jejak digital. Alat digital sebagai instrumen kontrol. Jadi orang tidak ngomong sembarangan, tidak provokatif. Itu kan mereka akan lebih terkontrol, cara bicaranya pasti akan lebih hati-hati, lebih selektif. Nah, apalagi kita ini kan sangat meyakini Islam yang ahlu sunnah wal jamaah al-nahdiyah. Saya kira di situ kita cukup memberitahu pada para ustadz, ya kami ini sedang streaming, nanti ada jejak digital, ceramahnya mohon menyesuaikan. Saya kira para ustadz itu sudah sesuai. Nah, yang tidak kalah penting stakeholders yang ada di sana adalah remaja masjid. Ya, jangan berharap orang-orang seperti Pak Samsul ini untuk operasikan. Ayu sudah luar biasa bagus ini. Ya, jadi peran dari remaja masjid ini saya kira menjadi ujung tombak sesuai dengan eranya. Mereka kan umumnya generasi milenial, generasi mungkin sebagian sudah masuk generasi Z, yang ini saya kira sudah sangat familiar dengan teknologi digital. Backup itu, ya, takmir-takmir untuk itu yang bisa dihandle oleh remaja masjid, anak-anak remaja masjid. Di samping memang di situ ada proses di sini regenerasi, ya. Ya, dengan begitu maka masjid ini secara terus-menerus perjuangannya, pengabdiannya, pemakmuran masjid itu akan berkesinambungan, tidak bergantung. Pak Samsul kan udah tua gitu ya, pasti anak-anak ini membutuhkan kesempatan untuk mengurusi masjid. Nah, keterlibatan mereka di dalam ngurusi teknologi digital ini akan nyata, dan itu bagian dari learning by doing dari remaja untuk nanti ketika kami sudah selesai tugasnya itu untuk meneruskan perjuangan. Jadi tidak hanya sekedar mengoperasikan ini digitalnya, tetapi juga proses regenerasi pengurusi takmir sehingga kemakmuran masjid itu akan terurusi secara sustainable, secara berkesinambungan dari zaman ke zaman. Jadi sudah sebut tadi ya, takmir, ada umat, jamaah, ada kiai, ada ini itu saya kira teknologi digital ini akan lebih memudahkan kita untuk bisa berbuat lebih baik untuk memakmurkan masjid. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan menselaraskan masjid, strategi-strateginya, kegiatan-kegiatan masjid. Nah, bagaimana cara tetap meramaikan masjid di era digital yang sudah semakin semuanya serba cepat ini, Pak? Tetap meramaikan masjid ini bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus saya kira. Ukuran ramai itu saya kira harus bergeser. Ya, kalau dulu ukuran ramai itu adalah ramai secara fisik di masjid, ramai secara fisik di pengeras suara. Mungkin dalam bahasa kita syiarnya itu ukurannya di situ. Sekarang ukuran ramai dan syiar itu adalah ramai dan syiar di dunia maya. Nah itu. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi digital itu, saya kira masjid punya peran langsung. Dunia maya tidak hanya diramaikan oleh
hal-hal yang bersifat negatif, tetapi dunia maya diramaikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan suguhan-suguhan dakwah yang mendamaikan, suguhan-suguhan dakwah yang membangun akhlak masyarakat, yang itu bisa didengar kapanpun, dimanapun. Nah, selain itu kita tahu bahwa sekarang kenyataannya di dunia maya itu kan begitu banyak Islam dengan berbagai sudut pandang masing-masing. Mereka itu mengusung ideologi ke masing-masing yang itu kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip kehidupan beragama di Indonesia. Ya, yang kita tentu sangat memegang teguh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ramainya di dunia digital, jadi definisi ramainya tadi saya katakan itu ramai di dunia digital itu akan memberikan perimbangan, bahkan kalau perlu bisa mengontrol, mungkin malah memberikan pilihan kepada masyarakat bahwa ada keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya sangat sejalan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita kenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Nah ini itu terus kita kumandangkan, kita ramaikan dunia digital ya, dengan memanfaatkan teknologi digital di bidang dakwah ya. Tadi. Bahkan ramenya itu tidak hanya sekampung, ramenya ke seluruh dunia. Sampai mana-mana ya. Lebih luas jadinya jangkauannya. Ya. Nah, Bapak tadi juga menyinggung kalau pemuda sebagai ujung tombaknya ya. Nah, terus bagaimana cara merangkul kaula muda agar ikut berperan aktif dalam meramaikan masjid sebagai ujung tombak kan ini? Perlu ada. Wah, luar biasa ini. Oke, saya kira ada dua peran juga dari para pemuda. Yang pertama tentu sebagai produsen produk teknologi yang mereka terlibat langsung di dalam mengelola masjid, memakmurkan masjid di masjid. Tapi kita sadar sebenarnya sekarang yang sangat familiar dengan teknologi digital itu kan pemuda dan remaja. Jadi di sisi lain mereka bisa dilibatkan di masjid, kemudian di sisi lain mereka juga yang di luar sana, mereka akan mendapatkan suguhan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan zaman mereka, sesuai dengan dunia mereka. Barangkali anak-anak muda sekarang passionnya itu kan kalau sudah buka HP mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu justru saya kira kalau kita memanfaatkan teknologi digital, audiens kita, penonton kita, itu justru lebih banyak menjangkau anak-anak muda. Nah, ini jadi saya kira kalau saya boleh tarik itu dua sisi. Sisi mengelola pemanfaatan teknologi digital, ya, yang pertama, kemudian yang kedua mereka juga menjadi bukan sasaran, ya, menjadi sasaran kegiatan keagamaan melalui teknologi digital. Nah, cuma mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau pemudanya nggak bergairah? Nah, justru dengan teknologi digital ini anak-anak muda sekarang menjadi tertarik ke masjid kan gitu ya. Kalau masjidnya masih kuno saja, apalagi takmirnya anti terhadap teknologi digital, anak-anak malah lari dari masjid. Nah, itu kan zaman Mbah dulu ya, bukan zaman saya. Justru dengan pemanfaatan teknologi inilah mereka akan datang ke masjid, terlibat dalam kegiatan masjid karena teknologi digital adalah dunia mereka. Ya, bukan dunianya Pak Samsul yang udah tua ini ya. Iya, itu saya kira ya. Okay. Karena teknologi ini erat sekali kaitannya dengan internet ya, Pak. Ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nyeleneh. Kira-kira perlukah masjid itu disuguhi wifi gratis? Wah, kalau itu saya khawatir nanti tidak ada bedanya antara masjid dengan kafe. Ya, mungkin begini. Kebutuhan internet, saya kira masjid sekarang seperti butuh listrik sama butuh air. Sudah tak bisa dihindari lagi. Nah, kebutuhan internet, masjidnya. Karena masjid kalau ingin menyebarluaskan kegiatan masjid, menyebarluaskan dakwah di masjid,
pasti butuh jaringan internet. Tapi internet ini bukan untuk wifi gratis di masjid. Saya khawatir kalau nanti wifi gratis itu disediakan masjid, anak-anak muda pada datang ke sini tidak wiritan, ya. Malah WA di situ. Wiritannya ganti itu dengan HP. Saya kira untuk wifi gratis menurut pandangan saya masih tidak tepat. Tapi kalau kebutuhan internet untuk meramaikan aktivitas masjid di dunia digital tadi, saya kira saya sudah hampir menyamakan itu dengan kebutuhan air dan listrik untuk masjid itu. Ya, ya. Nah, cukup menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini ya. Seperti bagaimana tetap mensuburkan dakwah masjid di tengah digitalisasi dan modernisasi. Sebelum kita end up podcast kali ini, mungkin Pak Samsul ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Diskusi kita ini memang lebih mengarah kepada bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk kemakmuran masjid. Tapi yang ini saya tekankan adalah ini sebagai alternatif tambahan. Jadi hal-hal yang sudah jalan di masjid selama ini, yang tadi saya katakan itu, saya sebut tradisional bukan kuno lah, karena itu sudah jalan berlama-lama, itu ya sudah tradisinya begitu, itu tetap dipertahankan. Orang pengajian mustame' datang di masjid, itu saya kira tetap ya harus. Jadi teknologi digital memperkaya, tapi tidak menggantikan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan di masjid itu dari dulu sampai sekarang. Dan kemudian saya sangat menganjurkan kepada masyarakat dimanapun, terutama pada para takmir, untuk menyimpulkan kepada sampean yang saya sampaikan tadi, bahwa teknologi digital itu adalah sebuah peluang, ya, untuk meningkatkan kemaslahatan kehidupan beragama umat Islam di seluruh dunia dalam cakupan yang lebih luas. Dan yang perlu dibangun adalah sikap daripada teman-teman para pengurus takmir itu untuk welcome, untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital itu di masjid masing-masing. Saya bayangkan dengan ramai tadi, ya, kalau di Kabupaten Malang itu ada sekian ribu masjid. Ya, saya dengar itu hampir ada berapa ya, sekitar 2.600 masjid di seluruh Kabupaten Malang saja, ya, belum seluruh Indonesia. Belum seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu kalau 1.000 saja tiap minggu mengeluarkan pengajian, maka YouTube akan kewalahan itu melayani dakwah itu. Jadi itu saya kira imbauan saya kepada teman-teman yang bapak-bapak yang mengelola masjid dan para remaja, aktiflah terlibat, ya, di dalam membackup, mengawal bapak-bapak yang ngurusi takmir, ngurusi masjid itu dengan dukungan teknologi digital. Saya kira begitu Mbak Nani. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul sudah mau mampir ke podcast kita pada malam hari ini. Untuk para pemirsa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Nani Ismail undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.